Baik, kita mulai aja ya. Nanti nggak apa-apa temennya kalau mau gabung tinggal gabung aja. Nah, kita mulai dulu. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa, Pak. Iya, bisa, Pak. Ya, oke. Ini saya nyoba dari kampus. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, ini pertama kali sudah masuk ini para pimpinan dan sebagian dari dosen, dan mungkin nanti juga akan semua dosen, dan habis itu semua mahasiswa, saya kira ya, bertahap, mahasiswanya mungkin bertahap. Baik, kita mulai saja. Untuk materi yang lalu kita sudah menyelesaikan apa namanya, support vektor mesin. Kita sebenarnya sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu natural language processing, sehingga mungkin nanti sisa waktu bisa kita juga untuk memperdalam natural language processing, atau kalau di antara Anda ada yang mau minta waktu presentasi tugas proyeknya, boleh ya. Jadi saya persilakan kalau ada yang mau mempresentasikan tugas proyeknya, nanti bilang di grup atau menghubungi saya, nanti kita beri kesempatan ya. Tapi kalau Anda siapkan ininya aja ya, video rekaman dari hasil kerjaan Anda. Eh, Biasanya kalau misalnya Anda terlambat, terus ingin melihat materi kita yang lalu, seperti biasa ada di channel ya, ada di channel YouTube saya. Ini yang minggu lalu kan sudah ada ini. Minggu lalu di Senin 17 Mei kita mengenai support vektor mesin ya. Jadi ini rekaman yang lalu masih ada. Jadi ada tinggal pelajari kembali kalau misalnya ada yang lupa beberapa teknik pemrogramannya terutama ya. Bagaimana merealisasikan pattern recognition atau pengenalan pola untuk berbagai macam permasalahan dan metode-metode yang kita sudah pelajari ya. Dari yang sederhana, dari metode apa dulu, yang sekedar menggunakan linear classifier ya, menggunakan least square estimator, kemudian memanfaatkan neural ya, kemudian memanfaatkan pengembangan dari neural, yaitu deep learning, dan deep learning itu sendiri kan banyak frameworknya. Kita sudah mencoba dua diantaranya, yaitu deep learning yang berbasiskan TensorFlow dan deep learning yang berbasiskan Keras ya. Dan dua-duanya juga sudah kita praktikkan untuk berbagai macam menyelesaikan permasalahan. Dan yang minggu lalu atau dua pertemuan yang terakhir kan kita sudah mempelajari juga support vektor mesin. Nah, support vektor mesin ini di awalnya memang digunakan untuk menyelesaikan yang linear classifier ya, menggunakan linear support vektor. Tetapi dalam perkembangannya support vektor mesin sudah bisa mengatasi yang non-linear ya. Jadi problem non-linear juga bisa diselesaikan menggunakan support vektor mesin, sehingga support vektor mesin juga cukup andal kalau ingin Anda gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, biasanya kita setiap materi atau metode 2 atau 3 pertemuan itu kita sudah mulai konsep, teori, dan pemrogramannya. Dan yang hari ini kita mencoba yang baru. Yang baru ini sebenarnya untuk namanya Natural Language Processing ya, atau NLP. Natural Language Processing atau NLP ini pernah kita bikin juga workshopnya. Jadi ini materi ini sebenarnya bisa Anda peroleh di workshopnya kita, Fasilkom. Dia ada tinggal masuk ke Fasilkom, UPN Jatim, ACID. Di Fasilkom, di webnya Fasilkom nanti Anda cari workshop gallery. Nah, di workshop gallery nanti Anda cari, ya ini ya, di Fasilkom ini Anda masuk ke workshop gallery ini ya. Di workshop gallery, kemudian dari workshop gallery nanti Anda cari
waktu itu kita bersama Prof. Dery Wijaya dari ini yang gambar flyernya ini ya, dari Universitas Boston. Nah ini dulu bulan September, nanti mungkin kita tahun ini bulan Juli ya, target saya kita akan bikin lagi yang dari Universitas Boston untuk topik yang berbeda rasanya. Ini kita masih coba komunikasi dulu. Ini seharusnya bisa event tahunan atau mungkin setahun bisa lebih dari sekali kalau memungkinkan, yaitu kuliah tamu langsung dari Universitas Boston di Amerika ya. Kita ada kerjasama. Nah ini yang kemarin tanggal 28 September 2020, kita sudah melakukan workshop itu. Anda bisa lihat di view ini, nanti Anda bisa download materi sama Anda lihat videonya di YouTube ya. Nah, di sini jadi ada materinya juga, terus bisa Anda lihat di YouTube. Nah, ini yang kerjasama dengan Majelis Perguruan Tinggi, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Kebetulan UPN menjadi PIC, saya yang ditunjuk Bapak Rektor untuk bidang computer science ya. Jadi ini yang kita sudah pernah lakukan dan topiknya waktu itu adalah mengenai natural language processing ya. Natural language processing research at Boston University. Jadi kita bisa melihat perkembangan bagaimana natural language processing ini di kampus Boston ya. Nah, sekarang saya juga menggunakan slide beliau untuk kita ambil beberapa yang penting untuk menjelaskan konsep ke Anda dari Prof. Dery Wijaya ini untuk menjelaskan konsep dari natural language processing ya. Ini suara saya cukup jelas ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh tanya, boleh bilang, Pak nggak jelas. Jelas ya? Gimana? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Halo? Gak pada diem aja. Bisa, Jelas, Pak. Pak. Bisa ya? Oke. Yes, Pak. Oke ya, kita akan belajar ini yang penting materi terakhir kita dari pengenalan pola pakai NLP, dan saya kira NLP ini kalau mau dijadiin nanti Anda mau tugas riset kecilnya juga cukup menarik, ataupun skripsi bahkan ya. Ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus skripsi, topiknya juga NLP. Nah ini nanti kita akan jelaskan bagaimana sih secara umum aja ya konsep dasarnya. Nanti kita coba langsung coding. Tadi sudah saya kasih link untuk belajar NLP menggunakan bahasa pemrograman Python dari basic ya. Pada intinya NLP atau Natural Language Processing ya, ini kan dari kata singkatannya ya, kepanjangan NLP ya, Natural Language Processing. Ini kan pemrosesan bahasa alami ya, atau ya bagaimana komputer bisa memahami seperti memahami kita berkomunikasi seperti manusia ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kan sekarang Anda perkembangannya cukup banyak sekarang. Ada kalau misalnya lagi telepon ternyata yang jawab mesin ya, atau Anda lagi chatting yang jawab chatbot. Di chatbot itu ada virtual ya, ada mesin penjawab. Jadi Anda berkomunikasi itu yang jawab adalah mesin, tapi mungkin bisa dikasih nama Aldo atau siapa orang ya. Nanti orang di situ yang akan menjawab website Anda, misalnya Anda lagi berkomunikasi, bertanya tentang apa. Nah, misalnya di hosting, atau Anda punya website apa, Anda mau berkomunikasi dengan penjualnya, nah itu yang melayani sekarang kan banyak mesin. Nah, mesin-mesin seperti itu rata-rata sudah menggunakan konsep natural language processing ya. Ya, nanti penerapannya sangat banyak sekali dan cukup menarik, dan ini dari versi yang free, itu yang open source, sampai yang versi premium, yang berbayar, yang disupport, itu cukup banyak sekarang, dan cukup laris, atau istilahnya, karena untuk bekerja 24 jam, kalau gaji orang kan gajinya harus keluar duit ya. Nah kalau kita diganti sistem atau komputer kan bisa bekerja 24 jam nggak usah bayar. Atau bayarnya sekali, kalau Anda yang bikinkan codingnya, ya bayarnya sekali ke Anda, habis itu sistemnya sudah bekerja untuk perusahaan 24 jam ya.
Dia bisa menjawab seperti manusia menjawab ya. Dia bisa mengerti yang kita ketikkan, yang kita cari, yang kita komunikasikan, dan ini adalah perkembangan yang menarik dari NLP sekarang ya. Nah, ini makanya penjelasannya di sini, techniques to give computer to ability to process, learn, and understand human language, ya kan? Nah, jadi NLP ini adalah sebuah teknik agar komputer itu bisa mampu untuk memproses, ya, mempelajari dan mengerti human language, ya, bahasa manusia. Nah, ini kan problem dari dulu. Komputer kan harusnya menggunakan bahasa assembly dan sebagainya. Ya itu memang tetap ya, assembly-nya tetap, Python-nya tetap, tapi itu kan bisa disembunyikan ya. Sementara untuk berkomunikasi dengan orang, nah, kan tinggal ditampilkan yang user friendly ya. Jadi pokoknya orang itu bisa berkomunikasi baik melalui tulisan maupun lewat suara. Jadi saya nanti pinginnya sih anak-anak kampus juga membuat robot yang cukup diperintah pakai suara ya, jalan, maju, mundur, dan sebagainya. Nah, itu kan komunikasi kita sehari-hari, tetapi bisa dipahami oleh komputer atau mesin ya. Natural language processing dalam bahasa lain itu bisa disebut juga dengan speech and language processing ya. Dulu ini waktu zaman kuliah sudah ada sebenarnya speech processing ya. Cuma waktu itu karena masih zaman saya kuliah, bit ADC-nya ya, analog to digital converternya masih mungkin 8 bit ya. Saya lulus sudah muncul yang 10 bit. Itu semakin bitnya tinggi, dia semakin bagus, semakin halus bisa memahami, mengkonversi suara-suara kita. Nah, ini speech and language processing nama lainnya juga, atau mungkin juga kadang disebut human language technologies, ya, teknologi bahasa manusia, human language technologies, computational linguistic, ya, komputasi linguistik, speech recognition and synthesis, dan lain-lain ya. Jadi istilah untuk NLP ini yang lagi tren sekarang, orang sekarang lebih suka nyebutnya NLP. Tapi dulu-dulu mungkin kakak-kakak kita ya, orang tua kita dulu waktu riset itu dulu pakai bahasa yang lain ini. Zaman saya dulu disebut speech recognition ya, speech and language processing dan lain-lain. Nah, sekarang lebih keren menggunakan istilah natural language processing atau NLP ya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana komputer bisa memperform task involving human language. Jadi dia bisa paham seperti berkomunikasi seperti kita. Sekarang kan banyak robot yang bisa diajak bicara dan sebagainya ya. Nah, itu basic di dalamnya engine-nya sudah menggunakan NLP. Mungkin nanti Anda mau bikin robot untuk pelayan di restoran, di kafe, di resto ya. Nah, nanti pengunjung tinggal bilang ke robotnya, saya pesan apa, nanti robotnya akan mengirim lagi ke dia setelah dia menyampaikan pesanannya ya. Jadi banyak sekarang robot dikembangkan untuk itu, untuk melayani di resto dan sebagainya. Ya, selain mungkin untuk hiburan dan untuk membuat beda ini ya, kafenya biar ramai pengunjung. Jadi dibuat sedikit sentuhan teknologi menggunakan basic NLP ini. Ya, mungkin di antara Anda yang sudah ada ancang-ancang tidak mau kerja ke orang lain, ingin usaha sendiri. Nah, kalau Anda punya basic ini bisa ada riset buat robot pelayan resto tadi ya. Ini cukup menarik. Pengunjung tinggal bilang ke robot Anda, nanti robot Anda akan mengirim pesanan. Ini jadi call dari NLP seperti itu. Jadi dia bisa difungsikan sebagai apa? Conversational agent ini ya, conversational agent. Mesin translation ya, mesin penterjemah, question answering nah, untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan sebagainya. Information extraction ya, untuk mengekstrak informasi supaya lebih bermanfaat ya. Informasi kan cukup banyak di internet. Contohnya aja Anda kalau nyari di Google, cukup banyak bertebaran, Anda tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, pada saat Anda ingin cari yang penting-penting saja, nah Anda bisa ekstrak, ya, bisa diekstrak informasinya. Nah, ini prosesnya namanya information extraction. Nah, ini semua adalah penerapan-penerapan dari ilmu ini yang cukup menarik ya, dari NLP. Nah, ini contohnya di Bank BRI, kalau Anda login ke sistemnya Bank BRI,
Kalau ke webnya Bank BRI, nanti ada di situ namanya Sabrina ini. Ini Sabrina ini berbasis web. Jadi kalau Anda ada komplain apa, atau bertanya tentang apa, keluhan, ataupun mungkin seputar apa yang sebagai pelanggan di BRI, nah nanti Anda ketemu dilayani oleh mesin namanya Sabrina ini ya. Anda bisa bertanya-tanya ke dia dan sebagainya. Termasuk di Google ini ada apa ini? Google ini. Kemudian di Nel, di Wikipedia, WordNet, Bibnet ya, BBNet, Babinet ya. Dan seterusnya. Jadi sudah cukup banyak sekarang. Mungkin bisa chatbot atau ya mesin-mesin penjawab yang sangat kreatif dan itu seolah-olah memang benar-benar mengerti apa yang kita sampaikan ya. Nah, dia bisa berkomunikasi seperti kita berkomunikasi dengan manusia. Itu adalah ciri inti dari teknik NLP ini ya. Nah, NLP ini juga bisa dikembangkan untuk berbagai disiplin ilmu. Jadi dia interdisciplinary research ya, interdisciplinary research. Anda gunakan di psikologi juga bisa. Jadi mesin NLP-nya bisa digunakan untuk mengukur stres orang ya. Anxiety, depression, based passion, jadi depresinya seperti apa. Ini juga bisa memanfaatkan tweet dari sosial media, dari Twitter, dan lain-lain. Medicine ya, untuk obat-obatan ekstrak informasi dari dokter dan sebagai dokter ya. Public health, dan semuanya Anda mau konsultasi kesehatan online ya. Di problem ekonomi juga bisa untuk memprediksi apa ada produksi atau permintaan pelanggan dan sebagainya. Ini bisa diterapkan di mana-mana ya. Di accounting ya untuk bisa meng-create automatic balance sheet-nya dari financial report ya. Ini dari accounting. Education ya terutama di pendidikan juga banyak, tapi ini tidak bisa menggantikan guru. Nanti Anda diajar mesin ya, karena ya mungkin untuk belajar hal tertentu bisa, tetapi doanya kan tidak bisa. Jadi sistem nggak bisa mendoakan. Bedanya guru Anda bisa mendoakan, dosen Anda bisa mendoakan, sistem nggak bisa. Tapi bisa menjawab mungkin kalau Anda bertanya, Anda nggak paham bisa. Jadi sistem di education ini juga bisa. Di automated tutoring, grading untuk ngasih nilai otomatis juga bisa ya, pakai sistem ya. Nah, ini menariknya NLP. In the communication, nah tentunya komunikasi ya tuh, sudah pasti nih ya, bisa berbagai macam, pakai media frame, dan seterusnya. Nah, jadi goalnya dari NLP itu adalah computer solving tasks involving human language tadi toh. Knowledge of language di capture by apa? By model ini ya. Jadi ceritanya bagaimana sih bahasa kita itu bisa dipahami oleh komputer. Nah, ini nanti harus dirubah dulu ke model ya. Jadi knowledge atau pengetahuan bahasa, knowledge of language, ini harus di-capture dulu, capture by model. Ya, nanti model, baru dari model itulah dirubah menjadi algoritma. Nah, setelah jadi algoritma, ini akan menjadi task-task yang bisa untuk men-solve ambiguity dan lain-lain ya, untuk menyelesaikan berbagai ambiguity atau beberapa mungkin permasalahan yang ambigu dan sebagainya untuk dijadikan eksekusi ya, perintah dan sebagainya. Nah, ini adalah goal dari NLP. Nah, tadi kan prosesnya adalah knowledge of language, itu harus di-capture by model. Nah, seperti apa modelnya? Nah, ini model di NLP, ini rely on model to capture knowledge. Jadi NLP kan sistem rely on, mengandalkan apa? Model untuk mengcapture knowledge of language, pengetahuan bahasa. Contohnya apa? Formal rule system to capture morfologi ya. Jadi kita butuh sistem aturan formal untuk mengcapture morfologi ya, morfologi bentuk katanya seperti apa, sintaks ya, sintaksnya, aturan penulisannya, grammarnya, tata bahasanya ya. Nah, seperti ini. Jadi NLP itu mengandalkan model untuk mengcapture knowledge dari bahasa ya, pengetahuan atau knowledge of language, pengetahuan dari bahasa. Caranya ya seperti tadi ini. Jadi modelnya misalnya sistem rule formal ya,
aturan formal untuk mengcapture morfologinya, sintaknya, grammarnya, dan sebagainya. Nah, ini cara menuliskannya misalnya seperti ini ya. S, ini bisa NP1, VP2. Ini contoh kasusnya. Hamid Ansari was nominated for Vice President. Dan seterusnya ini ada kasus-kasus teks atau informasi. Yang dari informasi ini kita formalkan menjadi mana morfologinya, jadi kata-katanya terus penyusun intinya dari kata-kata apa dan sebagainya ya. Jadi kita tahu subjeknya seperti apa, verbnya dan sebagainya. Ini konteks free grammarnya seperti apa ya. Nah, kira-kira seperti itu nanti bisa langsung jelas dari contohnya saya kira ya. Sebenarnya dengan model juga ini bisa memanfaatkan namanya vector space atau ruang vektor ya. Ini bisa juga untuk mengcapture word meaning ya, arti dari kata. Misalnya apa? You shall know a word by the complete keep. Oh enggak, ini maksudnya dasarnya ya. Jadi mengapa model vector space atau ruang vektor ini bisa digunakan untuk mengcapture word, ini dari info ini. You shall know a word by the company it keeps. Ya, seharusnya kamu bisa mengerti atau memahami kata-kata itu dengan by the company it keeps. Bagaimana dia menjadi kalau dijadikan yang terkeep, kata yang dipahami, word by the company it keeps. Jadi ketika dia berhubungan dengan kata-kata yang lain. Jadi misalnya lamb, cheese, mushroom. Nah ini seperti apa ini? Ini nanti bisa dikumpulin citrus, apple, orange, yang buah-buahan sendiri. Ya, terus apalagi aromanya, nose-nya, scan-nya, parfumnya, ya ini seperti apa parfumnya. Nah, ini kan akhirnya membentuk vektor-vektor space ya, model ruang vektor. Nah, seperti ini ya. You shall know word by the company it keeps. Jadi kita bisa memahami kata itu berdasarkan kelompoknya ini, ya, berdasarkan kelompok-kelompoknya yang bisa kita bentuk, ya, yang kita keep, yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Jadi setelah menjadi sebuah kumpulan kata ini nanti kita bisa lebih memahami kan gitu ya. Algorithm for solving tasks. Nah, setelah kita dapatkan modelnya, kita butuh algoritma untuk menyelesaikan task atau tugas. Tadi kan tugasnya adalah bagaimana komputer understanding, ya, bisa memahami bahasa kita, human language ya, bahasa kita, bahasa manusia. Nah, ini setelah given the model, nah search to space of hypothesis about input. Nah, ini mulai sudah masuk di algoritma. Algoritma apa? Pencarian. Ini ya. Setelah diberikan model, kita pakai algoritma pencarian melalui apa? Melalui space. Ini ruang hipotesis. Mengenai apa? Ya, misalnya tadi dikasih input apa saja kata-katanya ya. Nah, ini. Jadi kita sudah mulai masuk ke sini. Algoritma yang lain misalnya selain pencarian kita butuh juga classifier. Nah, classifier ini kan ciri khas dari pengenalan pola ya. Jadi pengenalan pola kan tugasnya mengklasifikasikan. Nah, jadi contohnya adalah classifier ini can be trained, dapat dilatih to compute the sentiment polarity of word. Jadi dilatih digunakan untuk menghitung apa? Sentiment polarity. Jadi kira-kira orang itu lebih mengutuk kemana kata-katanya itu ya, sentimennya. Whether antara it conveys a positive atau negatif sentiment based on the word vector ya. Berdasarkan apa yang ada di situ, dari tadi kan kita punya model vektor ruang tadi kan, ruang vektor tadi. Nah, berdasarkan itu kira-kira orang cenderung kemana? Jadi sentimennya ke arah positif atau negatif. Nah, ini pengaruhnya cukup besar. Dari tweet seseorang aja kadang mempengaruhi biasanya di ini ya, di naik turunnya penjualan ya. Nah, algoritma yang lain juga bisa diterapkan untuk mesin translation algorithm. Ya, ini untuk search through space juga melalui apa? Space dari
translation hipotesis, ya. Dari ruang translasi hipotesis, for the correct translation, untuk mendapatkan translation penerjemahan yang benar dari kalimat into another language, ke dalam bahasa lain, ya. Jadi kita butuh algoritma. Setelah dapat model tadi, selanjutnya adalah algoritma ini. Nah, setelah jadi algoritma kan siap dilakukan pengkodean, ya. Nah, ini contohnya NLP and the measure of intelligence. Jadi NLP juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur intelijensi. Using language as human do, truly intelligent machine. Nah, ini caranya gimana? During test by responding a person to examiner's question, ya. Jadi digunakan responden untuk memeriksa atau dikasih beberapa pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, ya. Nanti bisa dilihat kira-kira intelijensinya seperti apa. Nah, dan seterusnya ini saya kira beberapa contoh-contoh sebenarnya. Ini contoh-contohnya saja, ini pentingnya NLP tadi. Jadi kira-kira sejauh mana intelijensi orang itu kalau dibandingkan atau berdasarkan apa yang sudah diisi di responden tadi, ya. An exciting time for NLP. Ini yang menarik dari NLP, ya. Ini increase in computing resources, ya, akan menaikkan resource dari komputasi, ya. Increase in the amount of data and information available in digital form. Ini meningkatkan jumlah data dan informasi yang tersedia di bentuk digital, ya. Pengembangan dari highly successful machine learning methods and competitive evaluation. Ini ada beberapa yang sudah dikembangkan orang-orang, ya. SEMEVAL, NIST, Korn, Tax, Kaggle, dan lain-lain. Ini adalah orang-orang atau mungkin juga bisa berupa komunitas atau apa yang mereka mengembangkan NLP dan dia ngasih nama-nama biasanya. Ini pengembangan yang luar biasa dari machine learning untuk mengembangkan NLP, ya. Riser understanding of the structure of human language and its deployment in social context, ya, terutama untuk keperluan sosial. Nah, sebenarnya peluang Anda di sini kan biasanya orang-orang sosial itu kalau mau bikin riset dia bingung, ya. Orang-orang humaniora, ya, sosial humaniora itu misalnya teman-teman Anda mungkin atau siapa di fakultas lain, itu biasanya kalau riset seperti apa? Nah, itu nanti banyak sekarang itu sudah memanfaatkan IT, ya. Apakah itu berdasarkan tweet orang atau apa itu sentimen yang ada di media sosial, dan itu kan sebenarnya lebih ke arah sosial konteks, ya. Konteks sosial, jadi bagaimana yang terjadi di lapangan, bagaimana orang-orang banyak membicarakan tentang apa. Nah, ini sekarang bisa diurusi juga oleh orang IT, ya. Nah, toolnya itu adalah salah satunya Anda memanfaatkan NLP ini, ya. Natural Language Processing ini salah satunya Anda nanti bisa membantu mereka untuk menyelesaikan problemnya, ya. Misalnya untuk membantu analisis, orang-orang cenderung di daerah sini nih, kalau modelnya begini, orang-orang ini treatmentnya bagaimana? Jadi Anda perlakuannya akan tepat, nanti bisa disukai kalau misalnya mau membuat program, dan lain-lain, ya. Ini salah satu yang menarik, yang exciting time for NLP. Jadi ini cukup menarik sekarang, dan kalau Anda lihat di riset-riset di internet, itu cukup pesat perkembangannya. Nah, ini tidak lepas dari state of the art dari NLP, jadi perkembangan dari masa ke masa, dari perkembangan dari NLP seperti apa, ya. Ini tentunya yang dulu mungkin hanya sekedar yang simple, nah sekarang sudah sampai di large quantities of data, ya. Dari yang sederhana, sekarang sudah bergerak ke yang sudah cukup kompleks, di big data. Data yang besar seluruh dunia, ya.
Bagaimanapun, most NLP resources and system are available only for high resource language. Ya, tentunya untuk menghasilkan riset NLP yang high, yang ini ya, high end, sekarang Anda juga butuh high resource ya, high resource language. Many low resource language are spoken by million of people. Contohnya apa? Ini yang untuk yang contoh yang low resource untuk bahasa ini. Ya ini kaitannya kan tadi NLP itu urusannya dengan bahasa. Yang many low resource language yang diucapkan orang-orang itu apa? Contohnya apa? Nah, ini Bengali, Javanese, Swahili dan lain-lain. Jadi bahasa-bahasa daerah itu resource-nya masih rendah. Jadi kalau Anda mau meneliti NLP pakai bahasa Jawa, misalnya, itu belum banyak yang meneliti ya. Misalnya ada robot pakai bahasa Jawa, maju, ayo rek, maju. Nah, nanti robotnya maju, mundur, mundur. Melaku mana? Nah, itu bisa ya. Jadi Anda bisa menggunakan bahasa Jawa, tapi nanti resource-nya ini Anda harus kumpulin dulu. Jadi Anda kan harus mengumpulkan dulu kata-kata database yang diperlukan dan sebagainya, dibikin model vektornya tadi dan jadi Anda butuhnya masih cukup banyak, nah, kecuali pakai bahasa Inggris yang sudah cukup besar resource-nya, Anda bisa pakai download di internet ya. Jadi kan tadi butuh morfologi dan lain-lain. The challenge is how to develop resources and tools for thousands of languages, ya, not just few. Nah, di sini nih. Tetapi hal yang sedikit tadi justru memberi ruang riset, ya, memberi ruang riset Anda, challenge, ya, kesempatan, peluang. Jadi kalau sedikit orang yang mengembangkan bahasa Jawa, Anda kan bisa misalnya mengembangkan Jawa atau bahasa Madura, ya. Itu menarik sebenarnya bahasa Madura peluangnya bisa go internasional lewat NLP ya. Anda bisa mulai membikinkan ya resource-resource itu yang cukup banyak bahasa di dunia ini. Anda nanti bisa bikin robot yang pelayannya adalah robot pakai bahasa Madura dan lain-lain. Jadi cukup menarik sih sebenarnya perkembangan dari natural language processing ini. Ini adalah the state and fate of linguistic diversity in the NLP word, jadi diversitas varian apa. However, most NLP resources and system are available only for high resource ya, kan dia memang tersedia hanya untuk yang high resource saja. Kalau enggak ya Anda riset sendiri ya. Contohnya ini yang sudah bisa dilabelin ya, ya terutama yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang banyak resource-nya. The state and fate of linguistic diversity in the NLP words. Nah, bahasa Indonesia ini is one of the rising star. Jadi bahasa Indonesia ini lagi digemari juga di dunia. Jadi bahasa Indonesia kalau dilihat di sini masuk di mana ini? Ini bahasa-bahasa lain semua. Afrika. Oh, Indonesia masih di kelompok ini ya, 3 ini. Atau 0, 1, 2, 3. Yang ketiga, tapi ngitungnya dari 0. Kelas keempat sebenarnya ya. Di sini Indonesian, Ukrainian, Cebuano Afrikan, dan lain Hebrew. Ini sudah digunakan orang untuk bahasa sekian, speakernya 1,88 ini million mestinya ya. Number language, number speaker, and percentage total is for each language class. Total language, ya. Jadi Indonesia atau bahasa Indonesia is one of the rising star. Ini lagi naik daun. Banyak yang meneliti untuk language, natural language processing. Dan seterusnya Anda bisa lanjutkan sendiri bagaimana kalau bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, bahasa Bugis dan sebagainya ini peluangnya masih banyak ya, peluangnya masih besar. Ada nanti yang bisa meneliti lebih lanjut untuk ngumpulin ya, bagaimana bentuk katanya dan sebagainya. Anda harus punya kosakata yang cukup besar, dikumpulin dan dilihat karakter masing-masing ya. The state and fit linguistic diversity need to collect more data. Jadi Anda harus butuh data yang cukup banyak. Misalnya bahasa Jawa sampai bahasa-bahasa yang kromo, halus, kasar, tinggi, itu harus lengkap ya. Database-nya dan sebagainya.
Nah, pengembangan dari mesin translation tadi sudah sebagian untuk mesin bisa sellingnya apa? Bisa mengkoreksi transaksi yang salah dan sebagainya. Ability to analyze and generate sentence in human language ya, bisa menganalisis dan mengenerate kalimat ya, bisa menuliskan kalimat dari bahasa manusia dan sebagainya. Ini misalnya dalam bahasa Inggris ya, ya nanti bisa seperti orang ya. Sekarang kan juga sudah bisa banyak untuk dari bahasa satu ke bahasa yang lain ya, dengan cukup bagus. Contohnya mungkin yang dilakukan Google, kok bisa dia bisa nerjemahin hampir bagus ya, hampir sempurna. Ya meskipun kadang kaku, tapi sebenarnya kan sudah cukup bagus. Dan seterusnya, jadi pengembangannya sudah cukup banyak untuk machine translation dan sebagian ini beberapa yang sudah dilakukan di dunia. Orang-orang sudah melakukan di penelitian tentang untuk mesin translasi tadi ya, mesin penerjemah dan sebagainya. Jadi ini cukup dilewatin saja, nanti kita habis ini langsung ke codingnya saja. Ini low resource mesin translation, jadi masih ada peluang kalau mau dikembangin. Nah, ini bisa juga untuk mengidentifikasi. Nah, ini kan bisa Anda gabung juga dengan mata kuliah yang sebelumnya ya. Tetapi di sini lebih banyak kepada bahasanya ya. Identify translation via image ya, dari image-nya associate with word in different language that have high degree of visual similarity. Sebentar, ini ada yang gabung. Ini ada, oh ini. Kemudian kita lanjutin sedikit lagi. Jadi sebenarnya bisa Anda gabung dengan gambar, tapi fokusnya di kata-katanya ini, kata-katanya ya. Jadi kita bisa berdasarkan kata-kata digabung dengan gambar. Identify translation via image, associate with word in different language ya, dalam word atau kata-kata yang berbeda, different language, bisa dengan bahasa yang berbeda, that have high degree of visual similarity, yang memiliki derajat tinggi dari apa? Visual similarity, kesamaan secara visualnya ya. Mungkin secara visual anjing sama apa agak sama, kucing sama cat gitu. Kucing sama cat kan sebenarnya sama. Loh, visualnya tapi kok beda gitu. Ya ada mirip sih, dari gambar kucing kan mirip, kalau kucing tetap mirip, tapi kok secara bahasa ini kok kucing, ini kok cat. Nah, nanti membedakan kucing sama cat ini tergantung pengayaan dari NLP-nya tadi, ya kan? Bagaimana NLP Anda itu mengenali bahasa ya, apakah khusus bahasa Indonesia ataukah ke seluruh bahasa ya. Kalau hanya bahasa Indonesia saja, maka Anda hanya mengenali yang kucing saja, ini yang cat nggak dikenali, gitu ya. Padahal secara kemiripan kan mirip. Nah, nanti Anda bisa saja nyebut yang bawah ini sebagai kucing ya. Jadi dari gambarnya seperti itu maksudnya. Secara visual dia similarity atau mirip, tetapi secara kata-kata kan berbeda karena Anda menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing dan sebagainya. Nah, tentunya low resource machine translation ini juga berkaitan secara konsep, oriented, department, gifted, top level. Ini perlu dikembangkan lagi. Concreteness of the word matters. Massively multi-limit dataset. Nah, ini yang sekarang sudah dilakukan orang-orang, pengembangannya di Amazon ini sudah seperti ini, 20 tera data. Baik itu berupa bahasa ya, word per language-nya ya, kata-kata per tiap bahasa itu sudah 10.000 sekian. English word translation, nah yang sudah megang rekor adalah tentunya yang bahasa Inggris. Image per word, ya ini sudah ada kata-kata dan gambarnya. Dan total image-nya ada 35 juta. Kemudian datanya ini semua di total ada 20 tera, ini yang ada di Amazon Public Dataset.
Nah, ini semua bisa Anda pakai, ini bisa Anda akses lewat alamat ini. http multilingual image.org ya. Anda kalau mau riset menggunakan data yang sudah ada di internet kan boleh ya. Nanti Anda tinggal pendekatannya, kalau untuk S1 Anda ada paper itu Anda bisa realisasikan, itu juga sudah boleh. Nanti kalau Anda mau tambahin apa metodenya lebih bagus lagi ya. Dikembangkan lagi algoritmanya. Misalnya yang Anda kurang puas hasil pengenalan katanya, Anda bisa ditingkatkan. Dan seterusnya, jadi kesimpulannya, we can translate event when we don't have parallel training data. We can translate even ini ya, even when we don't have parallel training data ya. Kita dapat mentranslate, kita dapat menerjemahkan ya, meskipun when we don't have parallel training data, meskipun kita nggak punya data-data paralelnya. Even itu tulisannya. Kemudian but we need other data like monolingual data, news article, web page ya tentunya ya. Kita juga butuh banyak baca data lain-lain, terutama yang monolingual ya. Artikel, web page Anda bisa akses dari mana-mana saja, dari web, dari buku, image, caption, dan lain-lain ya. Some parallel data can further help. Tentunya dari parallel data bisa membantu. Jadi meskipun kita nggak punya banyak parallel training data, sebenarnya tetap bisa dilakukan tadi maksudnya ya. Ini, nah itu tetap peluang buat Anda kalau Anda mau riset di NLP. Nah saya kira seperti itu, ini yang terjadi di Boston University, yang dilakukan di ini, tapi saya kira kan ini. Nah, penerapannya di media framing dan sebagainya ya, ini untuk mempengaruhi orang ya. Ini pengembangan dari NLP ya. Pemilihan presiden dan sebagainya ya, itu kadang kan politik di sana di Amerika ini partai Republik dan Demokrat biasanya dan seterusnya ya. Ini tentunya NLP kadang diarahkan juga sesuai kepentingannya. Oke. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke codingnya. Kita masih ada waktu. Tadi di grup sudah saya kasih alamatnya. Jadi Anda tinggal akses dari link alamat tadi. Nah, ini yang di grup tadi, alamatnya di sini. Towards Data Science, Natural Language Processing, NLP for Beginners. Nah, ini kan kita baru mulai, jadi kita untuk pemula bisa menggunakan ini sudah cukup bagus untuk belajar pertama kali coding NLP ya. Di sini juga ada penjelasannya beberapa. Step by step beginner's guide to NLP using Python. Jadi tentunya tepat buat kita. Ini boleh dibaca, boleh juga langsung. Jadi pada intinya, nah, di sini urut-urutan yang dibutuhkan. Jadi nanti kita untuk bisa mengcoding, bisa memprogram Natural Language Processing, Anda butuh toolkit, namanya NLTK ya. Natural Language Toolkit. Nah ini nanti harus diinstal dulu. Kemudian kit yang kedua atau kebutuhan yang kedua adalah BS4 ini, Beautiful Software. Ini juga harus Anda install. Nah, baru nanti langkah-langkahnya setelah itu sudah siap. Yang pertama nanti kita import library-nya. Yang kedua reading the page-nya. Yang ketiga data cleaning-nya, dibersihkan data-data yang enggak dibutuhkan. Step 4 tokenization, jadi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Step 5 data visualization, kita visualisasikan biar kelihatan hasilnya ya. Untuk video ini yang dari yang punya web ini, Behi Guven. Oke, kira-kira ini step-stepnya. Nah, kita bisa mulai dari yang pertama. Oh, ini anunya ya, untuk understanding dan beberapa manfaat. Ya, pemanfaatan dari NLP tadi kan sudah saya jelaskan. Di antaranya di sini dijelaskan untuk Google Translate, Grammarly, Voice Assistant, Chatbot,
web scraping, dan lain-lainnya. Nah, yang NLTK dulu ya. NLTK ini dulu Anda harus siapkan dulu, harus Anda install. Ini referensinya di sini, di alamat ini. Ini Anda bisa. Natural Language Toolkit ini adalah untuk kita, kebutuhan kita untuk bekerja dengan language, data language. Nah, caranya ini untuk install, we have to install NLTK module so that we can use it in our project. Running the following line in your terminal will do installation for you. Caranya diinstal saja menggunakan pip install NLTK di command prompt ya. Jadi Anda masuk ke command prompt, as administrator, dan ketikkan ini. Pip install NLTK. Ini harus Anda install dulu. Ya. Ini anggap kita sudah install. Kalau belum, silakan diinstal. Nah, yang kedua kita butuh Beautiful Shop 4. Ini adalah Python library juga for getting data out of XML, and other markup language. Jadi kita nanti butuh mengambil data apakah bentuknya HTML, XML, atau markup language yang lain ya. Anda bisa menggunakan Beautiful Shop ini untuk ngambil data-data HTML atau XML dan lain-lain. Nah, ini ada referensinya ada di sini. Bisa kalau mau lebih jelas tentang Beautiful Shop, documentation-nya. Nah, setelah itu tinggal install menggunakan perintah pip ini ya. Nah, ini Anda tinggal install menggunakan pip install Beautiful Shop. Ya, ini harus diinstal dulu. Sampai di sini Anda sudah menginstal. Kalau bisa Anda juga langsung melakukan sekarang, Anda install NLTK-nya dan Beautiful Shop-nya. Supaya kita langsung bisa praktekkan NLP yang dasar ini ya. Ini Anda install dulu. Kalau sudah, nah baru kita masuk codingnya. Step 1, import libraries. Kita menggunakan kita import dulu library-nya ya. Jadi ini penjelasannya, jika sudah semuanya terinstall, dua tadi NLTK dan Beautiful Shop-nya, then we will coding into Jupyter Notebook ya. Ini caranya tinggal di copy saja. Nah, tinggal di copy dan ini jalankan Jupyter Notebook Anda. Nah, ini tadi sudah saya siapkan, Anda bikin coding baru. Ini dikasih misalnya heading, ya Anda kasih di sini, ya terserah. NLP basic, LLP for beginner. Ya, for. Nah, di sini baru Anda paste yang tadi. Nah, ini yang dibutuhkan dari yang sudah tadi, import NLTK-nya, kemudian diambil korpus, diambil stop word-nya. Ini diikuti aja. Jadi ini kan tadi ngambil dari toolkit NLTK ya. Ini mau ini kan juga boleh. Kemudian dari Beautiful Shop-nya kita import Beautiful Shop. Kemudian import URL lib, request, kemudian import plotly, io.spio. Udah setelah ini semua baru Anda run. Ini kalau misalnya ada error modul not found, Anda lengkapi. Jadi Anda juga harus install URL lib dan plotly. Ini ya. io. Plotly ya. Ya coba kita run dulu punya saya nih. Kalau error nanti berarti belum lengkap. Kalau sudah ya sudah lengkap. Kita run. Masih bintang ini berarti masih proses. Jadi step pertamanya untuk import library yang dibutuhkan. Kita tunggu sebentar. Ini masih ada bintang, kita tunggu apakah error. Semoga tidak error ya. Oke, sambil menunggu itu barangkali ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan, kalau mau ditanyakan boleh. Boleh langsung raise hand, nggak usah raise hand, langsung bilang juga Pak izin bertanya. Atau kalau malu di chatting.
Ini Anda sudah nyoba semua? Harapan saya Anda sudah kesini dan sudah ngopi di step ini ya. Di step 1 ini, di step 1 Anda copy library-nya dulu. Kita tunggu dulu, mungkin sudah tidak error. Nah, ini sudah keluar angkanya berarti tidak error ya. Jadi step yang pertama punya saya tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke step berikutnya. Di step kedua, reading the page. Nah, in this step, we will open the web page using the URL lib request method. Jadi di step ini kita akan membuka web page. Nanti Anda terserah mau buka web apa. Ini menggunakan perintah atau beri URL lib ya. After opening it, we will read the whole code of the web page. Ya, setelah kita membukanya, kita akan baca keseluruhan code dari web page. Dan seterusnya, as you know, the web page have code running in the background. Ya, seperti kita ketahui, setiap web itu punya code yang running di backgroundnya, di belakang ya, di bagian backgroundnya. You can right click on only web page, on any web page sembarang web, and click on the inspect element to have some idea of the code. Nah, contohnya apa? Ya web ini aja bisa kita klik kanan. Nah, klik kanan di bawah ada inspect element ya. Klik kanan. Nah, di sini ya ada inspect element ya. Nah, nanti kelihatan codingnya ya. Klik kanan, inspect elemen. Nah, disinilah kelihatan elemennya. Jadi maksudnya codingnya kelihatan dari sini ya. Ini buat contoh aja. Nah, sebagai contoh, I choose, nah ini yang dibuat blog ini, choose the Wikipedia page about natural language processing ya. Ya, kita bisa copy ini saja. Kita copy. Nah, sekarang kita paste di coding kita yang tadi. Ini ya, kita jalankan di sini. Nah, ini sebagai contohnya adalah webpage-nya menggunakan Wikipedia, kemudian kita akan baca halamannya, kemudian kita tampilkan ya. Udah run, kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Nah, menggunakan komponen atau library ya, library URL lib ini kita bisa membaca dari web Wikipedia ini ya. Ini hasilnya. Nah, ini kan bisa dibaca. Nah, ini bukan bahaya, ya ini gunanya perintah ini untuk membaca page. Nanti kan tergantung yang menggunakan untuk dimanfaatkan yang baik tentunya ya. Oke, ini sudah bisa kita baca di step kedua, kita lanjutkan di step berikutnya. Step berikutnya adalah step 3, ini data cleaning. As you can see from the screenshot tadi ya, the plain HTML code needs some cleaning. Dia perlu di cleaning beberapa sebagian. Beautiful Shop will help us this data cleaning process. Nah, Beautiful Shop ini yang bisa kita manfaatkan untuk proses cleaningnya. We have to get rid of a lot of unnecessary character ya, karakter-karakter yang nggak dibutuhkan, such as double quotes, double tanda baca itu ya, slash, bigger than, lebih besar dari, and smaller than, lebih kecil dari, then sign, tanda ya, tanda lebih besar kecil, and many more, dan lain-lain. Don't worry, it also clean HTML syntax with also ya. Jadi kita juga perlu menghilangkan kode-kode sintak HTML-nya kan tidak perlu juga untuk memahami isi webnya ya. Kita buang, kita cleaning menggunakan apa? Beautiful Shop ya. Nah, ini kita tinggal copy saja caranya bagaimana Beautiful Shop ini melakukan perintah ini. Kita copy, kita jalankan di coding kita lagi ya. Nah, inilah perintah untuk membersihkan web kita dari karakter yang unnecessary tadi. Ini sudah tidak ada error. Kemudian kita lanjutkan lagi grid sampai di sini ya. It looks great. And then we can use ini ya, kita lanjutkan ini read the text, kita ambil lagi supaya kita bisa print bentuknya seperti apa hasilnya. Kita tampilkan di sini. Ya, read the text-nya tadi kan. Kita run. Nah, kita run, tadi nggak pas. Nah, ini hasilnya ya. Nah, coba Anda bandingkan bentuk yang hasil kedua, yang setelah dibersihkan, dengan yang sebelum.
Nah, yang sebelum kan masih banyak ada quote-quote, ada quote ini, kemudian ada yang nggak penting, karakter-karakter tidak penting ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini sudah relatif bersih ya, ini sudah lebih bisa dibaca yang bawah ini ya. Nah, ini gunanya. Ini adalah gunanya beautiful shop tadi ya. Dan seterusnya ini sudah lebih menarik. Kita tinggal sedikit lagi, kita lanjutkan step berikutnya. Step yang keempat adalah tokenization ya. Ini yang paling krusial, This step is crucial when working on NLP ya. First, we will tokenize each word by splitting them into list item ya. Kita akan memecah-mecah menjadi beberapa list ya. Ini tujuan tokenization. Nah, ini kita copy saja dan kita jalankan di sel kita. Ini adalah untuk memecah. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari tokenization. Nah, nanti akan di split berdasarkan kata-katanya. Ya, seperti ini ya. Padahal tadi bentuknya seperti ini. Setelah di tokenization, nah bentuknya seperti ini. Dikasih split per kata ya. Oke, ini yang paling penting atau paling krusial di proses NLP. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Kita copy. Ya, kita run lagi. Proses selanjutnya adalah kita run this line if you get an error message in the, oh ini tidak usah. Jadi kalau misalnya Anda tadi menjalankan perintah ini dan ada error, maka Anda harus download dulu ya. Ini punya saya kan tidak error, berarti perintah ini bisa saya lewati ya. Yang punya saya lewati, saya tutup saja, jadikan komen, insert below. Kalau punya Anda error, Anda harus download NLTK-nya, baru Anda install yang dibutuhkan. Ini tidak ada error, berarti bisa kita lanjut. Nah, now let's clean the stop words in our token list. Nah, di token list-nya tadi, kita akan bikin stop word-nya ya. Kita copy, kita jalankan lagi di cell. Seperti ini, kita running. Nah, ini hasilnya ya. Kita sudah bisa dapat stop words-nya dan kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang penting tahap terakhir adalah data visualization untuk memvisualisasikan hasil dari apa? Hasil dari yang kita kerjakan tadi untuk analisa kata-kata dan sebagainya ya. Kata apa saja, baru nanti ditampilkan grafiknya. Kita running saja, kita copy, kita paste di sini. Anda bisa melakukan hal yang sama di laptop Anda, mengikuti urutan tadi ya. Ini ya, hasilnya seperti ini. Kata-katanya sudah tersusun rapi, apa saja. Nah, baru langkah terakhir adalah we will define new dictionary token that have been used more than 10 times. Nah, yang lebih dari 10 kali muncul di web, ini bisa ditandai. Ya. Kita copy lagi, kita run lagi, seperti ini. Ya, kita run. Sudah, tidak ada error. Kita lanjutkan. Perfect ya, tidak ada error. Nah, kita sudah dapat new dictionary, collect, high frag. Jadi yang paling sering muncul tadi kita jadikan dictionary ya. Nah, ini langkah selanjutnya. Kita copy lagi the step terakhir ini kayaknya ya. Kita copy dan kita running lagi di cell. Kita jalankan. Bagaimana bentuk visualisasinya? Ya, kita tunggu. Ini butuh beberapa lama lah seperti ini. Nah, sehingga Anda bisa lihat mana kata-kata yang sering muncul di web dengan grafiknya yang berbeda-beda. Nah, ini ya, language muncul berapa kali, NLP muncul berapa kali, mesin, word, text, etc. ya, dan lain-lain. Jadi ini adalah hasil visualisasinya. Dan saya kira ini adalah tahap terakhir ya. Nah, sudah. Jadi ini Anda sudah perfect. Kalau Anda sudah persis hasilnya seperti ini, dan di laptop saya tadi kan juga sudah persis hasilnya, maka saya kira ini sudah great, ya, sudah bagus, ya, great. Ya, sudah bagus lah, Anda sudah bisa menyelesaikan
menyelesaikan problem sederhana dari NLP, paling tidak kita bisa mengekstrak berapa sih kata-kata language yang sering muncul dan seterusnya ya. Padahal komputer tadinya nggak paham dari tulisan kita di web, ini alamat ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, nah tentunya ini kan bisa berguna untuk dianalisis lebih lanjut. Ya, saya kira demikian untuk teori maupun praktek dari pemrograman Natural Language Processing. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk package yang di NLTK download itu yang di-download apa saja, Pak? Itu kan banyak sekali. Semua saja. Kalau saya kemarin saja. semua saya download. Iya. Itu nanti Anda perlukan semua. Kalau Anda memang riset berkaitan dengan itu kan ada penjelasannya beberapa nama-nama apa yang dibutuhkan. Jadi kalau terutama yang bahasa Inggris saya kira ya. Jadi kalau Anda nanti mau mengenali apa gitu, itu di-download semua saja. Kalau saya kemarin saya download semua. Jadi akhirnya tidak ada error tadi ya. Nah, oke, berarti Anda sudah melakukan yang tadi step dan error di situ ya, berarti ya. Iya, Ada Pak, di ini step tadi masih download, Pak. lagi. Ya, oke, ya, berarti sudah bagus. Saya harap teman-teman yang lain juga melakukan seperti siapa? Fayi ya, Fayi apa Ludin. Jadi berarti Fayi juga sudah melakukan yang saya lakukan step by step. Harusnya memang error di situ. Nah, errornya itu Anda download dulu, Anda masuk ke tab gitu, ke tab sebelahnya, nanti dipilih saja. Kalau mau aman semua kemarin saya download, baru Anda jalankan lagi NLP-nya program tadi. Jadi saya kira topik terakhir dari pattern recognition atau pengenalan pola NLP ini yang menurut saya paling menarik dan saya kira banyak dosen Anda juga meneliti ini ya. Kalau Anda ngambil topik ini buat skripsi, ini cukup menarik, nanti banyak diterapkan di mana-mana. Anda bisa ngambil data dari Twitter, Instagram, ya, media-media sosial, YouTube, dan lain-lain ya. Facebook, dan lain-lain, nanti Anda bisa analisis sesuai kebutuhan Anda. Bahkan di microcontroller maupun di robotics, itu bisa Anda gunakan juga untuk memerintah robot, ya, menggunakan bahasa manusia. Seperti itu untuk perkenalan kita dengan NLP hari ini. Mungkin tinggal sekali kalau mau yang agak advance sedikit dari NLP. Habis itu saya kira Anda sudah bisa penelitian sendiri. Kalau ada yang ingin mempresentasikan, boleh, kalau sekedar konsultasi-konsultasi juga nggak apa-apa. Saya kira demikian. Ada lagi pertanyaan? NLP cukup Permisi, menarik. Pak. Jadi kalau Anda mau, ya silakan, Dimas. Itu tadi juga install Plotly, Pak. Iya, iya. Anda berarti yang step pertama sudah error. Ya, silakan diinstal juga. Ada yang kelewat Jadi, itu tadi, Pak. Iya, Pak. Karena punya saya sudah saya install. Jadi di sini ya. Jadi waktu di step pertama, ini selain NLTK, adalah BS4, Anda juga harus install URL-lib dan Plotly, gitu ya. Ini memang harus diinstal, cuman tadi sebenarnya saya sudah saya install, tapi kalau Anda belum, cara installnya kan sama saja, jadi pakai apa? Ya, pakai pip, spasi, install, Plotly, gitu ya. Atau kalau yang pertama apa? Tadi ada lagi satu lagi, selain Plotly apa? URL lib ya. Jadi ini jadi Anda install dulu. Kalau misalnya mau ingin lihat versi terbaru dari Plotly, Anda tinggal ketik pip install Plotly dan runningkan di Google ya. Anda cek di Google, nanti Anda kelihatan versi terbarunya dari PI. Ya, ini dari pi.org ya. Nanti ketikan pip spasi install spasi Plotly di Google, nanti Anda cari yang paling, biasanya paling atas, tapi kadang nggak paling atas ya. pi.org ini Anda klik, nanti Anda bisa dapatkan. Nah, perintahnya bisa langsung copy dari sini, pip install Plotly, nah Anda bisa langsung tahu versi terbarunya, ini adalah the last versionnya.
Cara ini Anda lakukan untuk semua. Jadi Anda butuh semua cara instalasi library di Python, caranya sama, menggunakan perintah pip spasi install nama library-nya. Kalau Anda bingung, pip spasi install nama library, ketikkan di Google kayak tadi. Ya, ketikkan di Google, nanti Anda cari yang PyPI ini, PyPI. Ya, tempatnya di PyPI biasanya. Nah, itu nanti Anda akan dapat info yang terbaru, info the last version, dan juga dokumentasinya. Dan jika dokumentasinya ya, maksudnya ada penjelasan-penjelasannya. Ini kan lebih bagus. Jadi ini cara belajar mandiri ke depan Anda seperti ini. Saya harap Anda mungkin nanti kalau mau ikut ini, mau ya minimal nanti kalau Anda sudah skripsi atau nanti mau ikut kompetisi pemrograman atau kalau sudah lulus, nanti kan Anda juga banyak bekerja mandiri. Sekarang kalau Anda mau bekerja di IT di luar, kadang tanya teman suruh nyari sendiri ya kan. Ya Anda tanya teman nggak dijawab, Anda nggak usah khawatir. Tanya ke Google, caranya seperti itu. Jadi pakai perintah pip spasi install spasi nama library-nya, kemudian nanti Anda masuk ke PyPI ya, ke PyPI di sini nanti Anda dapatkan info lengkap berikut cara penggunaannya dan documentation-nya. Nah, seperti itu cara belajarnya. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda lulus nanti akan bekerja, dunia di luar keras, nggak masalah. Saya kira kalau Anda punya cara yang cukup mandiri, Anda punya kreativitas, Anda tidak akan kalah bersaing ya. Sekarang sudah cukup banyak mahasiswa saya yang di luar juga cukup tangguh ya. Jadi saya kira Anda nanti juga begitu. Harapan saya banyak sekarang resource di internet bisa dimanfaatkan. Dan tentunya ya tidak boleh gampang menyerah. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Gak ada lagi? Ya, selanjutnya silakan dicoba step by step tadi sampai jalan semua. Seperti punya saya ini ya, sampai keluar. Ini adalah the first programming using NLP kita ya. Ini adalah NLP kita pertama untuk beginner. Kalau sudah seperti ini adalah ekstraksi dari halaman web tadi, kan sudah cukup penting ini. Anda dapat info bahasanya, kata-katanya apa saja. Nah, selanjutnya kan tinggal dianalisis sesuai kebutuhan. Nah, misalnya ini yang diinfokan ini adalah Anda berkaitan dengan produk. Nah, produk apa yang sering dibahas orang ya? Jadi Anda mau bikin produk apakah berbasis keju atau coklat. Nah, penduduk sini itu dari Twitter mereka, dari Twitter atau dari Facebook, orang-orang penduduk di daerah sini itu senangnya roti keju atau roti coklat. Nah, dari sini yang dibicarakan, orang-orang misalnya lebih banyak bicarakan coklat. Ya, Anda sebagai pemilik pabrik, ya jangan produksi keju yang banyak. Ya sesuai pembicaraan orang-orang. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang itu berarti lebih suka yang coklat. Buktinya apa? Ini dari hasil pembicaraan di Twitter atau di Facebook, oh orang-orang lebih suka yang coklat. Nah, makanya kalau bikin roti untuk daerah sini, Anda bikin roti coklat lebih banyak daripada keju. Nah, gitu. Jadi ini salah satu manfaat NLP, nanti Anda bisa gunakan juga untuk mengekstrak data-data dari Twitter, dari Facebook, misalnya mengenai kegemaran suatu daerah terhadap suatu produk roti, atau yang lain-lain. Ya itu contoh saja. Yang lain-lain masih banyak yang bisa Anda kembangkan. Dan tentunya Anda tinggal kembangkan sendiri. Kita mungkin masih bisa belajar satu kali lagi NLP minggu depan. Terus, tapi kalau ada di antara Anda yang mau mempresentasikan proyeknya juga saya beri kesempatan. Saya kira demikian. Selanjutnya ini cukup menarik, Anda bisa belajar sendiri dan kita seharusnya nggak usah lama-lama di online ini. Selanjutnya saya kira Anda bisa eksperimen sendiri. Harapan saya ya kalau ada problem, ada error, nama errornya tinggal di copy, nanti banyak teman-teman Anda seluruh dunia yang mau bantu ya. Banyak yang mengalami hal yang sama dan biasanya lewat grup atau forum, mereka akan lebih senang hati membantu. Ya dengan sedikit inilah ya belajar bahasa Inggris sedikit gitu. Oke, saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sudah? Cukup ya? Sudah, Pak.
Cukup, Pak. Oke, baik. Ya, ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya kira Anda tinggal melanjutkan bereksperimen dengan NLP yang lain, banyak di internet, Anda bisa coba-coba dulu. Dan proyeknya saya harap sudah, riset kecilnya itu sudah harap sudah mulai kelihatan hasilnya. Kalau mulai minggu depan ada yang mau dipresentasikan boleh. Kalau tidak ya disiapkan videonya saja, nanti kita taruh di komen dari link yang misalnya nanti saya siapkan di channel saya. Saya kira demikian, terima kasih kehadirannya, selamat belajar sendiri selanjutnya kalau mau dilanjutkan, dan terima kasih atas kehadirannya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya.